Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah alternatif jawaban untuk SMA, SMK ya. Tayangan Rabu tanggal 15 bulan 7, planet kita air tawar. Ini di SMP juga ada pertanyaan ini. Ya. Oke, kita langsung pada pertanyaan, mengapa semua makhluk hidup di bumi perlu air bersih? Sebenarnya kata bersih ini agak relatif ya. Banyak makhluk hidup yang tidak bersih-bersih amat enggak apa-apa ya. Air agak berlumpur gitu kayak lele itu tidak masalah. Tapi pada intinya semua makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Jadi untuk metabolisme dalam proses biokimia di tubuh ini semua makhluk hidup memerlukan air. Jadi jawabannya cukup singkat aja, semua makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Kalau bersih sebenarnya relatif ya, relatif. Nomor 2, bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi ketersediaan air bersih di bumi? Ya, iklim ya, apa bedanya iklim dengan cuaca? Cuaca ini adalah kondisi atmosfer harian. Kalau iklim adalah yang lebih panjang waktunya. Nah, ini dihubungkan dengan ketersediaan air bersih. Ya, siklus air di bumi. Ya, pertama ini sangat tergantung pada cuaca, ya sangat tergantung pada cuaca dalam jangka panjang. Akhirnya siklus di bumi itu juga akan tergantung pada iklim, ya dan cuaca, ya atau dalam jangka panjang itu adalah iklim dipengaruhi oleh makhluk hidup terutama tumbuhan. Jadi ini memang saling mempengaruhi antara cuaca dengan makhluk hidup, ya terutama tumbuhan ini yang pengaruhnya besar. Terutama di saat ini ya, perubahan iklim saat ini karena pengaruh keseimbangan alam karena aktivitas manusia. Jadi di tayangan video yang kita bisa saksikan di YouTube sudah ada itu ya, adanya bendungan ya, adanya penebangan hutan, ini akan membuat ada perubahan iklim. Ya, perubahan iklim artinya ketersediaan air di atmosfer, kandungan air di atmosfer akan tidak bisa seperti sebelumnya, ya akan berkurang. Ya, tumbuhan ini juga membantu proses penguapan. Pada saat yang sama dia bisa menyimpan air di tanah. Jadi kelangsungan proses penguapan itu bisa terjaga, ya secara simultan. Artinya enggak sekali hujan langsung banjir, enggak. Dia nyimpan dulu terus dikeluarkan setiap hari dalam bentuk gutasi, dalam bentuk penguapan seperti itu, sehingga ini menjamin menjamin ketersediaan air di atmosfer. Ya, berarti perubahan iklim berarti perubahan siklus air. Ya. Ya, sehingga akan berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Ya, ketersediaan air bersih ini tergantung pada siklus air. Ya, kita di SD dulu sudah belajar tentang siklus air ya. Jadi air itu ada proses penguapan, terus kemudian ada jadi awan, terus jadi hujan. Ya. Nah, kalau vegetasi di daratan atau mungkin di lautan juga berkurang, proses penguapannya juga tidak akan bisa terjadi secara teratur. Ketersediaan air di awan juga tidak bisa teratur, ya, hujan juga tidak bisa teratur, sehingga akhirnya kembali lagi pada ketersediaan air jadi nggak bisa teratur. Ya, apalagi dengan tidak adanya tumbuhan, ya kemampuan tanah untuk menyimpan air juga akan berkurang. Ya, jadi secara keseluruhan sebenarnya ini saling mempengaruhi. Jadi jawaban singkat dari pertanyaan nomor 2, bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan air? Karena perubahan iklim akan mengganggu siklus air. Ya, jadi saya garis bawahi aja. Ya, perubahan iklim berarti perubahan siklus air. Ya, sehingga ini akan jadi, kalian kalau ingin menjawab dengan singkat cukup yang saya garis bawahi ini. Ya, terus sengaja saya memberi kalimatnya agak panjang untuk memberi penjelasan lebih mendalam. Ya, perubahan iklim berarti perubahan siklus air. Perubahan siklus air berarti perubahan ketersediaan air.
Pertanyaan terakhir yang ketiga, upaya apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga ketersediaan air? Menghemat sumber daya air. Kelihatannya sederhana, tapi ini memang benar, ya. Jadi kalau kalian saat gosok gigi, ya itu mematikan keran gitu saja, tidak membuang-buang air percuma, artinya kalian sudah menghemat air. Nah, penghematan air yang dilakukan oleh orang seluruh kota, ya ini akan sangat besar pengaruhnya, ya karena PDAM pun mendapatkan air dari alam, ya bisa dari sungai atau mengambil dari air tanah. Nah, air tanah ini kalau diambil terlalu banyak, ya ini juga akan menyebabkan ketersediaan air bersih akan semakin lama semakin berkurang, ya semakin terbukti banyak sumber air yang sekarang mati gara-gara eksploitasi air yang terlalu besar, ya. Kemudian reboisasi hutan. Reboisasi hutan jelas kaitannya, ya, karena dengan adanya reboisasi hutan maka kemampuan tanah untuk menyimpan air semakin besar. Ya, ini hubungannya dengan kemampuan tanah menyimpan air. Tanpa vegetasi, tanpa hutan, nah kemampuan ini akan ngedrop, apalagi banyak hutan yang dialihfungsikan menjadi pemukiman dan perkebunan, ya. Tapi tetap ini bisa kita lakukan langkah-langkah untuk mengurangi atau menambah kemampuan alam untuk menjaga ketersediaan air dengan pembuatan taman kota. Ya tetap di kota ini kita bikin hijau, terus di kota juga kita beri daerah-daerah tertentu untuk resapan air, tidak semuanya. Jadi tata kota ini memang penting, ya harus ada daerah resapan air untuk mengatasi banjir, untuk mengatasi ketersediaan air. Jadi banyak, ya karena warga kota pun banyak yang masih mengambil air tanah juga tuh. Apalagi tanaman-tanaman akarnya yang langsung menancap ke tanah kan nggak perlu air tanah. Kemudian membuat biopori, ya ini hal ringan, sederhana, yang apabila dilakukan secara masif oleh seluruh warga, ya biopori adalah lubang-lubang di tanah, ya ini bisa untuk jalan masuknya air hujan masuk ke dalam tanah, banyak manfaatnya, ya bisa membuat resapan, terus resapan ini juga akan bisa mengatasi banjir kalau dilakukan secara masif, ya jadi kompak seluruh kota gitu. Nah, membuat biopori di lingkungan tempat tinggal ini menjadi penting, ya. Dan ini harus dikampanyekan. Oke, jadi ini adalah hal lain yang bisa kita lakukan. Selain, satu lagi untuk menjaga ketersediaan air bersih, buanglah sampah di tempatnya. Buang sampah di tempatnya. Ya, karena dengan membuang sampah di tempatnya, artinya kita sudah menghindari pencemaran air dan tanah. Ya, menghindari pencemaran air dan tanah. Nah, yang terakhir ini harus pemerintah yang melakukannya, ya, mengolah limbah sebelum pengolahan limbah, ya, pengolahan limbah. Jadi perusahaan itu harus diatur untuk limbah itu diolah. Limbah pencemar. Baik, ini adalah alternatif jawaban untuk edisi Rabu, ya, Planet Kita Air Tawar untuk yang SMA. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.